32LH 500D. Gambarnya ngeblank ya. Sengaja saya matikan lampunya supaya terlihat lebih jelas di layarnya ya. Ya, dia ngeblank agak ke hijau-hijauan. Kacanya kok kotor banget nih. Iya, ini sebelah dalam, kotoran sebelah dalam nih. Ya, pertama-tama tidak lupa selalu saya sampaikan ya bagi teman-teman penonton, video ini saya khususkan hanya untuk teknisi pemula ya, bukan untuk pemakai langsung ya, karena resiko apapun nanti yang teman-teman hadapi ya, silahkan tanggung sendiri ya, karena apapun yang saya lakukan nanti di video ini itu tidak semudah yang Anda bayangkan kalau tidak memiliki basic ya. Jadi pertimbangkan dulu sebelum dipraktekkan ya, takutnya kerusakannya malah makin parah. Nah, jadi ini kerusakannya, gambarnya ngeblank ke hijau-hijauan, artinya gambarnya ini tidak muncul tapi suaranya ada ya, alias panelnya yang kena rusak. Ini rusak panel, jadi kita akan bongkar. Tapi jangan lupa subscribe-nya dulu ya, nyalakan juga tombol loncengnya sebagai support dan dukungan teman-teman kepada channel saya ya, karena subscribe adalah gratis. Ya, ini TV-nya udah saya bongkar. Nah, jadi seperti ini penampakannya ya. Di sini blok mainboard ya, di sini power supply. Nah, jadi karena rusaknya di bagian layar, hilang gambar, kita fokus ke bagian timing kontrolnya, T-con. Ya, sepertinya di sini sudah bekas dibongkar ya. Ini segel panelnya sudah terlepas. Nah, ini ada segel panel ya. Harusnya ini terpasang rapi. Ini udah koyak. Nah, jadi coba aja kita bongkar. Ini ya. Tutupnya ini untuk mempermudah kita dalam pengecekan tegangannya nanti di bagian T-connya ini. Ya, ini udah saya buka ya. Ya, untuk pertama-tama kita akan cek tegangannya dulu ya. Kita akan cek. Bagi teman-teman pemula ya, yang belum tahu nama-nama IC ini, biar saya tunjukkan. Yang ini namanya IC gamma ya, IC gamma. Ini IC scalar ya, IC temeng. Ini IC DC to DC ya, untuk pembagi tegangan PGH ya, PGL, PON, POF. Lalu di sini ada supply untuk Pcom ya, IC Pcom ya, kanan dan kiri ini dipisah. Nah, jadi kita akan ukur dulu tegangan ya yang wajib hadir. Di sini agak maklum guys ya, karena tidak jauh dari rumah ada kafe, jadi suaranya sering ada suara musik ya.
tegangan 12 volt di sini di screennya kita cek 12 volt ya. Lalu tegangan APDD ya. Lalu tegangan PGH ya. Lalu tegangan P-on, P-off sama dengan PGL ya. Ini G-rep, tegangan G-rep, sini DPDD ya. Lalu di sini untuk untuk tegangan kupingan ya, karena ini menggunakan kupingan ya, karena bisa kita kenali dengan di sini ada test point bacaan TP, pol OE ya, di sini STPD ya, CPP ya, OE dan lain-lain. Nah, jadi kita akan ukur dulu tegangannya masing-masing. Ya, multitesternya saya taruh di bawah aja. Kabel ground multitester kita akan sambung ke ground body, terserah, yang penting ground besinya. Sekarang saya akan nyalakan TV-nya ya. Saya akan colok. Ya, ini TV udah berkedip ya. Ini TV udah nyala, masih ngeblank ya. Tampilannya masih blank biru ke hijau-hijauan ya. Ya, sekarang kita akan cek tegangannya mulai dari 12 volt. Di screennya di sini ya, di fuse wajib hadir 12 volt di sini. Ya, di sini tegangannya 12. Di multitester ya, saya taruh di bawah. Lalu setelah screennya, setelah fuse-nya, untuk memastikan kalau screennya nggak putus ya, setelah screen normal 12,56 normal ya. Lalu tegangan APDD di sebelahnya sini. APDD ya. Untuk APDD-nya tegangannya 16 normal juga ya, untuk APDD. Lalu tegangan PGH sekitar 30 volt 32 biasanya ya, tegangannya normal ya, 32 31 normal juga. Lalu kita akan cek P-on. Pas di bawah IC sini cuman P-on ya, PON ya. Untuk PON-nya 27 tuh, PON. Lalu kita akan cek P-off, ada bacaan P-off. Nanti teman-teman cek aja di papannya ada bacaan masing-masing nih, minus 7,9 minus 8 ya, normal. Lalu tegangan DPDD 3,3, kita bacaan DPDD ini ya, sekitar 3,3 ya, 3,29 normal juga untuk tegangannya ini. Lalu untuk tegangan Pcom di sini dekat IC nih sekitar 7 volt biasanya, 7 atau 6 volt ya. Di sini normal 7 volt untuk Pcom-nya. Lalu kita akan cek tegangan G-rep dan P-rep, karena ini pun sangat berpengaruh juga ini untuk data gambar ya. Saya akan cek dulu P-rep 1,2 biasanya atau 1,3 P-rep ya, 1,2 normal. Lalu di atasnya G-rep, ini sama dengan tegangan
APDD 16 volt biasanya G-Rep-nya ya, 16,2 untuk G-Rep ya. Jadi untuk tegangan DC to DC IC ini normal mengeluarkan tegangan ya, bagus. Nah, lalu kita akan beralih ke tegangan data kupingan. Untuk data kupingan di sini ada bacaan CPP ya, OE, STPD, STPU ya. Nah, kita akan cek masing-masing. Ada TP, pol ya, STPU, CPP, OE, STPD. Saya akan cek mulai dari STPU. STPU ya, STPU 0,00 sekian untuk STPU tegangannya tuh. STPU ya. Lalu TP 0,2 sekian TP. Ya, bisa dibilang normal ini untuk TP-nya juga. Lalu pol biasanya sekitar 1,6 atau 1,7 ya biasanya. Nah, sini 1,6 untuk polnya, POL ya. Lalu kita akan cek CPP. CPP nya biasanya 2, sekian ya untuk CPP ya. Di sini tegangannya 2, untuk CPP nya juga normal ini. Lalu OE2 dan OE1 sekitar 2, sekian volt. OE2 ya. Lalu untuk OE1 nya sekitar 2,2 untuk OE ya. Lalu STPD 0,011 STPD. Lalu kita akan cek SCL dan SDA. Nah, di sini tegangan 3,3. Lalu yang di sini juga tegangannya 3,3. Nah, ini juga normal ya. Lalu yang di sini sama 3,3 juga. Lalu di sini ground. Oh bukan, sama 3,3 volt juga. Nah, jadi keempat ini tegangannya 3,3 volt ya. Coba kita cek untuk gamma. Di sini tegangannya 0,04. Ini tegangannya naik terus ya. Dia menaik mulai dari kecil ke atas 0,7, 2 volt, 2,4, 3,1, 4 volt ya. Jadi untuk gamanya ini bekerja karena tegangannya seperti anak tangga teratur ya. Lalu yang paling besar di sini tegangan 16 volt, paling tinggi 15, sekian ya. Nah tuh 15, sekian ini yang paling tinggi tegangan untuk gamanya. Jadi untuk IC gamanya ini bagus, nggak ada masalah. Lalu di sini ada bacaan DIMP mid. Nah, ini 7 volt biasanya atau 8 volt. Ya di sini terukur 7,8 untuk PMID.
Ini juga normal ya. Sepertinya itu aja. Lalu untuk Picom bagian kiri L ya. Picom bagian kiri sama, tegangannya bagus juga, sekitar 7 volt ya. Picom sebelah kiri sama. Nah, jadi Picom ini kiri ya. Nah, jadi ini Picom kiri ya, lalu di sini Picom kanan. Nah, jadi tegangannya sama. Jadi untuk tikonnya ini sih semua tegangannya ini normal, gak ada masalah. Jadi artinya tikon ini bagus ya, nggak ada masalah tikon ini ya. Jadi karena tegangannya normal, kita akan bongkar panelnya. Kita akan bongkar habis frame-nya ini ya, bagian depannya ya. Lalu kita akan cek nanti tegangan di kupingannya masing-masing, di samping biasanya ya. Ya, ini udah saya bongkar habis untuk panelnya ya. Sekalian saya balik layarnya yang semula gini ya, saya telungkupkan posisinya ya, supaya lebih gampang nanti kita mengecek tegangannya. Mesinnya saya keluarkan aja ya. Intinya seperti apa juga terserah teman-teman, yang penting gimana caranya supaya enak mengecek tegangannya di kupingannya ini. Jadi kenapa kita bongkar? Kita akan cek di sini tegangan ya. Nah, karena di kupingannya ini ada masuk tegangan dari tikonnya. Ditanam jalur dari samping panelnya ini ya, halus masuk ke kupingan. Nah, jadi mungkin saja jalurnya yang ditanam di sini sangat halus ya. Mungkin saja jalurnya ada yang putus atau korosi, jadi putus di tengah jalan ya. Jadi mengakibatkan gambarnya ngeblank. Nah, jadi kita akan coba cek datasheetnya kupingannya ini ya. Ada nomor serinya, bisa teman-teman zoom ya, menggunakan mikroskop bisa ya. Nanti di sini ada kode angka, baru kita akan cek data kupingannya. Ya, oke. Saya akan sambungkan ke kamera USB. Saya akan cek untuk nomor COF-nya. Nah, ini terlihat jelas ya. Novatek NT39 NT6122 ya, 7H. NT61227H C1217B. Ya, itu nomor IC chopnya. Saya akan cek datasheetnya dulu ya. Ya, ini udah saya cek tadi datasheetnya. Tapi apes guys. Saya lupa tadi, rupanya ada bekas solderan ya, ada bekas timah solder jatuh ke tikonnya. Entah di mana tadi, saya kurang tahu ya. Mengakibatkan tikonnya korslet, IC DC to DC-nya jebol guys. Karena tadi waktu nyoldernya ya, ternyata ada bekas
tetesan timah entah kemana jatuh ya ke jalurnya ini, jadi korslet DC to DC nya jadi jebol, rusak. Ini udah saya cabut ya IC DC to DC nya, nanti rencananya mau saya ganti. Jadi sementara ini saya suntik dulu ya untuk tegangannya ya. Kalau untuk tegangan saya nggak usah jelaskan lah ya. Yang penting inti permasalahannya ke yang tadi aja dulu, ke jalur yang putus ya. Nah, jadi tadi setelah saya cek datasheetnya, ini dia untuk datasheet kupingannya ya. Nah, jadi datasheetnya ini saya ukur setelah TV-nya ini sudah menyala. Jadi ini udah nyala, ini udah normal gambarnya ya. Jadi setelah tadi saya cek, ternyata ini jalur STPD ini putus. Nah, ya. Hanya satu ini aja yang nggak terkoneksi sama sekali ya. Kalau untuk OE nya ini tadi setelah saya cek, ini ada resistansi sekitar 500 ohm 400 ohm ya ke tikonnya, ke test pointnya ini ada resistansi. Kalau yang CKP ini 300 ohm ya, terhubung juga. Jadi di sini ya, di paling ujung ya, di sini PGL. Setelah saya ukur di sini tegangannya minus 7,5 ya. Lalu yang kedua ini 7,3, ini Pcom ya. Lalu yang ketiga PGH. Ini PGH jangan salah ya. Ini kalau diukur menggunakan multitester, ke tikonnya ini terhubung ke PON. Ke PON yang di sini nih. Dekat IC ya, bukan PGH. Setelah saya ukur bukan ke PGH tapi ke PON. Lalu di sini PDD tegangannya 3,3. Sini saya ukur setelah nyala tadi 3,3 juga. Di sini ground. Ini terhubung ke ground 100 ohm ya. Di sini PGL terhubung ke tikonnya ini sekitar 100 ohm. Lalu di sini saya ukur juga 7,4, seperti di sini Pcom ya. Kalau di ujung sini 0 volt. Jadi itu untuk datasheet kupingannya ya, bisa teman-teman screenshot kalau butuh. Nah, jadi ini setelah STPD ya. Setelah STPD ini saya jumper ke tikonnya, gambarnya sudah normal keluar. Nah, jadi ini titik STPD ada di sini ya, ada bacaan kok STPD. STPD titiknya di sini. Ini saya jumper menggunakan kawat. Saya jumpernya jangan korslet ya, karena di sini jalurnya halus. Setelah solder bisa korslet yang lain, malah ini bisa rusak nih tikonnya, IC nya kalau salah jumper. Nah, jadi udah saya jumper langsung ke urutan nomor 3 nih. Jalurnya agak halus ya, jadi jumpernya ini sangat susah kalau nggak ada mikroskop atau kamera zoom ya yang maksimal. Intinya hati-hati aja dalam penjemperannya biar jangan salah jumper ya. Nah, jadi itu aja masalahnya. Sekarang kita akan tes nyalakan ya. Sembari ini untuk pengetesan dulu, jadi saya suntik tegangannya untuk mengaktifkan tikon 8-nya ini, karena IC-nya udah jebol ya. Rencana mau saya ganti IC-nya ini karena stoknya ada. Saya akan nyalakan TV-nya ya.
Ini sementara saya teskan pakai mesin Fujiwa sekalian. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.